محمد في الورى بشرى يبشر فيه كل نبي به الآيات قد ظهرت بأمي أحمد وأبي فبسم الله ما رصفت حروفها وكالذهب وبسم الله ما نظمت بنات الفكر من كتبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpahan rahmat maghfirahnya, kita di sore hari ini dapat melaksanakan kegiatan rutin kita dari Majelis Ta'lim Al-Muh, yaitu pengajian mingguan Majelis Ta'lim Al-Muh. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan menjadi hamba Allah yang akan bersama-sama dengan junjungan kita di yaumul mahsyar nanti sebagai orang-orang yang mendapat syafaat di dunia maupun di akhirat kelak. Sebelumnya saya akan menyapa kepada Bapak Ibu pejabat perbankan yang sudah hadir di sore hari ini mewakili masing-masing bank. Ada Pak Saman dari Bank Penin, ada Pak Ramdan dari Bank Syariah Indonesia, juga Pak Amir mewakili Bank Muamalat Ambon, juga Bapak Ibu pejabat perbankan lainnya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, juga jamaah Majelis Ta'lim Al-Muh yang dirahmati Allah. Saat ini sudah bergabung bersama kita Ustadz Zulkifli dari Yakesma Ambon yang akan memberikan materi kajian kita dengan tema ketika kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, jamaah yang saya hormati, mari sama-sama kita simak kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz. Semoga kajian ini nantinya akan menambah manfaat bagi kita, menjadi ilmu bagi kita untuk kita beretika ketika kita hidup bersama-sama di lingkungan masyarakat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salawatuhu wa salamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semuanya diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, berislam, sehat walafiat. Semoga perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang membawa keberkahan, menghapus dosa, meninggikan derajat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kita nantinya insyaallah. Salam taslim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita semuanya menjadi orang yang beruntung mendapatkan syafaat sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu sekalian, mari kita buka tema pengajian bulanan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari kita untuk mendapatkan fadilah daripada perjumpaan kita pada sore hari ini. Pada qari kita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu الكفار رحماء بينهم على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada qari kita yang sudah membacakan surat Al-Fatihah ayat ke-29. Semoga kita yang mendengarkan dan mentadabburinya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kajian kita tentang etika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mengajak dan memberikan informasi bahwa nanti ketika disebut Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada lumbung pahala dengan bersalawat kepada sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti dalam hatinya dengan mengucapkan sallallahu alaihi yang paling ringan. Sehingga ketika kita berdiskusi dan mengkaji ini nanti tidak akan terlewat satupun daripada pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Mari kita mulai bahwa sifatuna nahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sikap kita, etika kita, attitude kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di materi ini kurang lebih kita bisa rangkum seperti ini. Jadi ini dalam bahasa Arab, insyaallah ini
bisa diterjemahkan oleh ketua kita nantinya, dan nanti insya Allah kita akan pelajari sama-sama. Kurang ini ataupun materi yang akan kita pelajari, bahwa sifat kita pada Rasulullah SAW itu mencakup diku fi ma akhbar, ta'atu fi ma amar, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, la na'budullaha illa bima syara'. Kemudian di sana di sebelah bagian kiri paling atas kita akan temukan al-imanu bih, mahabbatuhu, ta'zimuhu, nusratuhu, wa ta'ziruhu, wa ta'zizuhu. Mahabbatu man ahabbah, ihya'u sunnatih, wa iktharu salawat. Nah, ini semua adalah bagian daripada rangkuman materi kita insyaallah. Semoga waktu yang kita punya bisa kita dapatkan untuk membahas semuanya insyaallah. Oke. Masih ada itba'u manhajihi wa warasatu risalati. Bapak Ibu sekalian, sikap kita ataupun etika kita pada Rasulullah SAW, tentu kita ketahui dalam Al-Quran bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling merasa terbebani dengan apa yang akan menimpa kita, sesuatu yang buruk menimpa kita, beliaulah yang paling merasa terbebani dengan keadaan itu. Kemudian beliau adalah orang yang sangat menginginkan kebaikan pada diri kita, dan pada orang-orang beriman beliau adalah orang yang ataupun hamba yang sangat mencintai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang utusan dari diri kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, dari bangsa kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat berat perasaannya, sangat gelisah perasaannya jika sesuatu yang buruk menimpa kalian. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Kemudian beliau juga adalah orang yang sangat menginginkan kebaikan itu terdapat pada diri kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan pada orang-orang yang beriman beliau sangat mencintai mereka. Nah, pribadi yang seperti itu tentu tidak akan kita temukan kecuali pada Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada sahabat kita mungkin kita temukan orang yang menginginkan kebaikan pada kita, atau menginginkan tidak menginginkan keburukan menimpa diri kita. Tentu bisa jadi kita temukan, tapi tidak seperti lamanya Rasulullah SAW menginginkan kebaikan dan keburukan itu, kebaikan mendekat pada kita dan keburukan menjauh dari diri kita. Beliau dari ujung risalah ini sampai kemudian akhir hayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menginginkan kebaikan itu ada pada diri setiap umatnya. Bahkan di akhir hayatnya yang kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan adalah ummati, 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 bahwa beliau memanggil umatnya, beliau kemudian menginginkan kebaikan kepada umatnya, bahkan berpesan kepada umatnya, membuktikan bahwa beliau sangat azizun alaihi ma'anittum, inna awal fitnah Bani Israel an-nisa, bahwa sesungguhnya fitnah wahai umatku yang pertama kali diderita atau muncul diakibatkan, yang diderita oleh Bani Israel adalah fitnah yang diakibatkan karena wanita. Makanya beliau adalah orang yang sangat mencintai kita, pribadi yang sangat unggul, pribadi yang kemudian sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala telah utus di muka bumi ini. Maka kalau kita kemudian memberikan sifat kepada tubuh Rasulullah SAW, kemudian kita menggambarkan ciri fisik beliau, dan kemudian kecerdasan dan kecemerlangan intelektual beliau, maka Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat istimewa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau juga sepanjang 23 tahun lamanya itu, beliau habiskan usia itu untuk membimbing kita semuanya. Dan tidak ada satupun yang kemudian luput daripada bimbingan Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun yang luput daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal kita mulai bangun menghirup nafas di pagi hari sampai kemudian kita menghentikannya untuk tidur di malam hari, Sallallahu Alaihi Wasallam telah membahasakannya itu semua. Telah bahkan dari yang kecil sampai yang besar, dari yang tahu
apa yang kemudian harus kita tahu, semuanya telah Rasulullah SAW jelaskan dalam risalah kenabiannya. Dan itulah yang kemudian membuat beliau harusnya istimewa di dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak Ibu sekalian, dengan Islam yang beliau bawa ini, manusia yang tadinya itu rendahan, ya, peradaban yang dimiliki oleh bangsa Arab pada saat itu yang rendahan, kemudian menjadi kita yang beragama Islam, yang memiliki tauhid, yang memiliki kecintaan pada Rasulullah, memiliki iman pada Allah, ini menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang istimewa juga. Nah, karena itulah kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang perlu kita pelajari, bagaimana sikap kita, bagaimana etika kita ketika kita berhadapan dengan sunnahnya, ataupun ketika disebut namanya, atau bagaimana posisi beliau di dalam hati. Lantas, bagaimana sikap kita kepada Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa itu harus kita lakukan? Karena apa saja yang Rasulullah SAW berikan, kabarkan di dunia ini, yang pernah beliau ucapkan kepada sahabatnya dan teruntuk informasi itu kepada seluruh umatnya, itu tidaklah sesuatu yang sesuatu yang omong kosong, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat An-Najm, salah satu buktinya yang Allah Subhanahu wa taala kuatkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang berawal atau yang berasal dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Makanya definisi wahyu itu, definisi sunnah itu, segala sesuatu yang kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, lafaznya dari Nabi, meskipun lafaznya dari Nabi, tapi intisarinya itu berawal dan berasal daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian kenapa sunnah juga menjadi alasan kepada ulama-ulama syariah, ya, kepada ulama-ulama ahli atau fuqaha, menjadikan sunnah adalah padu padan dengan Al-Quran yang dijadikan pada akhirnya menjadi masdar syariah ataupun pokok daripada kita mengambil hukum syariah. Nah, jadi beliau melakukan itu atau mengungkapkan segala sesuatunya itu, apa yang beliau kabarkan itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepadanya, ya. Dan memang ada hal-hal yang luar biasa daripada logika, di luar logika kita, ya. Tidak masuk akal. Kadang kita bilang begitu, tapi itulah kemudian ramalan, prediksi, dan kemudian wahyu yang Allah Subhanahu wa taala telah dahulukan informasinya dibandingkan kepada umat yang lainnya atau manusia yang lainnya. Misalnya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terhadap penaklukan Roma ketika perang Khandaq dan ada batu besar di sana. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh para sahabat untuk menghancurkan batu itu di dalam parit tadi. Maka ketika pada dentuman pertama, pada benturan pertama antara kapak Sallallahu Alaihi Wasallam dengan batu besar itu, beliau kemudian melihat terbukanya Persia. Beliau kemudian melihat terbuka Roma, ya. Kemudian umat Islam mengalami kemenangan di mana-mana. Nah, sahabat-sahabat pada zaman itu tentunya hanya menganggap itu adalah imajinasi, ya. Tentu kalau kita berada pada saat itu juga akan menganggapnya adalah imajinasi, ya. Belum kita anggap sebagai wahyu. Nanti kemudian muncul, kemudian terbukti secara sejarah bahwa bahwa Persia kemudian ditaklukkan oleh umat-umat Islam, oleh pasukan-pasukan Islam, oleh orang-orang Islam. Kemudian begitulah kita kemudian mempercayainya di akhir masa. Nah, padahal segala yang Rasulullah SAW dan para sahabat tahu pada saat itu adalah bukan sesuatu yang omong kosong. Kita harusnya mengimani, ya, mempercayai apa saja yang Rasulullah SAW kabarkan. Begitu juga dengan nanti pada bulan Rajab, di tanggal 27 Rajab, sebagian kita yang masyhur menganggap
bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan panjang yang dinamakan dengan Isra wal Mi'raj. Nah, orang-orang yang menggunakan pendekatan logika terhadap berita yang Rasulullah SAW bawa itu tentu kemudian tidak bisa mengimaninya. Tapi kemudian orang-orang yang mengimani apa saja yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq langsung mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau mempercayai apa saja yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Bahkan dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika orang-orang yang lain tidak mempercayai berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq bilang, saya mempercayainya lebih dari sekedar satu malam beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu pergi dari bumi menuju langit. Saya setiap hari mempercayai bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan kabar dari langit berupa wahyu Al-Quran. Ya, kalau hanya berita beliau pergi satu malam ke langit dan kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perintah salat itu sesuatu yang ringan. Setiap hari saya percayai beliau kemudian diturunkan wahyu Al-Qur'an padanya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq. Nah, saudaraku, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja ya, bahkan yang kemudian tidak hari ini belum terbuktikan ketika kita lihat Vatikan atau Rom belum terbuka sebagaimana berita dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini belum terjadi, maka suatu saat nanti akan terjadi sebagaimana berita-berita lainnya juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Atau khilafah alaman hijin nubuwah yang beliau katakan akan muncul di akhir masa nanti itu ada, maka kita harusnya yakin bahwa apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan itu ada benar. Dan inilah yang membuat kita istimewa daripada umat terdahulu atau sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu. Karena kita mempercayai apa yang beliau kabarkan, meskipun kita tidak bertemu dengan beliau, dan hal itu belum terjadi hari ini. Istimewanya bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan sebagai keluarganya. Kita adalah keluarga, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, para sahabat zaman dahulu di dalam Quran surat Az-Zumar, mereka semuanya itu walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Punya dua sifat ini, bahwa mereka ketika apa saja yang datang kepada Sallallahu Alaihi Wasallam wa saddaqa bihi, sahabat-sahabat itu mempercayai, membenarkan apa yang datang dari orang yang diutus itu atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dan mereka digelari ulaika humul muttaqun. Mereka yang mempercayai apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bertakwa pada Allah dan Rasulnya. Kalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itu telah ingkar, telah kafir, dan telah keluar dari syahadatnya, tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apapun yang beliau kabarkan di titik ini, marilah kemudian kita percayai itu, baik itu yang sudah terjadi, yang belum terjadi, berita tentang hari akhir, berita tentang janji-janji di hari akhir, ya, yang kemudian itu bisa jadi menguras emosi dan kemudian mengganggu keimanan kita. Maka pada kesempatan kali ini mari kita percayai, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah itu semua melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sikap yang sepatutnya. Nanti kita akan bahas sikap yang seharusnya. Ya, ada yang sepatutnya ya, karena Nabi sudah agung, sudah cinta, maka sepatutnya kita taat pada apa yang diperintahkannya. Ta'atu fima amar. Karena apa? Apa saja yang Rasulullah SAW perintahkan kepada umatnya, kepada umat ini, itu tidak mengandung sesuatu yang buruk, tidak akan mendatangkan keburukan, melainkan dia adalah untuk kebaikan kita secara pribadi, untuk kebaikan kita secara keluarga, secara di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan itu di skala dunia dan di akhirat kita. Misalnya kalau kita rinci sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, rinci sunnah-sunnahnya, maka tidak ada satupun dari sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang mendatangkan kemudaratan atau mendatangkan bahaya, melainkan itu bentuk kasih sayang Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya.
Coba, bagaimana kalau kita makan dengan menggunakan jari jemari kita secara langsung? Dari ilmu kedokteran disebutkan apa? Di ujung jemari kita ada enzim penghancur yang kemudian memudahkan pencernaan, alat pencernaan dalam tubuh kita untuk memproses ya makanan tadi menjadi energi. Ya, begitulah sunnah Rasulullah SAW. Kenapa harus buang hajat dengan kemudian duduk bukan jongkok? Ya? Bukan maksud saya dengan cara duduk bukan cara berdiri. Karena apa? Karena dengan cara kita duduk atau jongkok itu kita membuat urin yang keluar dari tubuh kita itu cepat dan tidak tersisa demi kebaikan hidup kita. Atau ketika kita tidur dengan menindih lambung kita, untuk membantu dan semuanya yang Rasulullah SAW berikan, ajarkan, sunnahkan, perintahkan kepada kita itu tidaklah untuk membuat kita terbebani dalam hidup kita, melainkan untuk kemaslahatan bagi kita semuanya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang terdahulu ketika Rasulullah SAW perintahkan itu, mereka kemudian bahasa yang sangat akrab di telinga kita, ini adalah bahasa para sahabat terdahulu ketika ada satu hukum, ada satu nubuwah, ada kemudian satu perintah, maka mereka itu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Diperintahkan untuk salat, diperintahkan untuk zakat, langsung zakat, diperintahkan untuk mengambil pedang untuk berperang, langsung mengambil langkah untuk itu semuanya. Diperintahkan untuk menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, kemudian berbuat baik kepada ayah bundanya. Mereka kemudian sami'na wa ata'na. Bahkan kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 284 di sana dikatakan ya, lillahi ma fis samawati wal ard. Bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit ya. Apa saja yang kalian tutupi dan apa saja yang kalian beritakan ya, yang kalian lakukan secara terang-terangan ataupun yang kalian sembunyi-sembunyikan itu yuhasibukum bihillah. Kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bilang, "Ya Rasul, kalau yang terang-terangan jelas itu dihisab. Tapi bagaimana kalau yang sembunyi-sembunyi yang dalam hati? Apakah juga dihisab itu?" Maka para sahabat ridwanullah alaihim itu kemudian mereka orang-orang yang sangat cepat, responsif, cepat gerakannya terhadap perintah, cepat responnya terhadap apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada mereka dengan kata sami'na wa ata'na, karena segala yang kita nampakkan dan segala yang kemudian kita sembunyikan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap responsif mereka. Kita dengarkan dalam surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan orang yang beruntung itu, orang yang tidak merugi itu adalah orang yang jika seandainya Allah dan Rasulnya ya dikatakan pada orang-orang yang beriman itu, pergilah kalian ya ketika menujulah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan terapkanlah hukum-hukum yang di antara kalian, maka mereka bilang sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beruntung seperti itu diajak untuk pergi ya, untuk berdakwah, untuk kemudian menerapkan hukum, mereka bilang apa? Sami'na wa ata'na. Selain itu, selain sikap responsif mereka itu yang mendatangkan keuntungan, dan harusnya itu kita contohi juga sebagai umat belakangan, maka itu juga adalah akibat ya baiat yang kita telah janji setia yang telah kita ikrarkan di dalam agama ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu membuat kita atau mendatangkan konsekuensi pada diri kita untuk semua taat ya, untuk kita semuanya taat kepada perintah-perintah yang Allah dan Rasulnya telah gariskan ya. Baiat, apa itu baiat? Kita bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Maka bagaimana kita telah berbaiat kemudian kita melanggar perintahnya?
kemudian melakukan larangan-larangannya. Tentu itu sesuatu yang mustahil kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan baiat ini sebagaimana dalam surah Al-Maidah dikatakan itu adalah nikmat yang Allah telah berikan. Iman, ya, Islam ini tadi yang Allah berikan, dan Rasulullah SAW ajarkan ini kepada seantero alam, dan kita kemudian mendapatkannya. Ini adalah nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan nikmat itu cara mensyukurinya bukan hanya menyebutkan dengan alhamdulillah, tapi nikmat itu juga dibuktikan dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak mungkin kita bersyukur atas nikmat, tapi kita tidak taat pada Rasulullah SAW, tidak taat pada perintah Allah dan Rasulnya. Maka bagi yang tidak mau mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengancamnya dengan leluasa dalam kesesatan, dan akhirnya adalah Jahannam. Dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyara. Masyaallah, naudzubillah min dzalik. Siapa yang kemudian yushaqiqir rasul, yang meragukan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah datang keterangan-keterangan pada mereka, setelah datang Quran, setelah datang mukjizat-mukjizat yang lainnya, ya, bahwa Rasul benar-benar adalah utusan dengan tanda di belakangnya, dengan tanda di bahunya, dengan kemudian dapat mukjizat-mukjizat yang luar biasa membelah bulan misalnya, dan yang lain-lain yang tampak, kemudian Al-Quran yang terbesar, yang itu sudah semuanya datang kepada mereka, kemudian mereka masih meragukan itu semuanya, ya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian selain mereka tidak mengimani dan meragukan tadi, mereka juga ikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, maka mereka akan kemudian diberikan pelindung orang-orang yang tadinya mereka tidak imani itu, ya, atau kemudian orang-orang yang sesuatu yang mereka yakini tadi itu, dan pada akhirnya mereka akan dibawa kepada neraka Jahannam. Jadi cari yang lain, ya. Maka Rasulullah SAW tidak akan menjadi pelindung kita di yaumil qiyamah nanti, melainkan orang-orang yang kita percayai itu. Si fulan, kita lebih tahu percaya berita dari si fulan daripada berita dari Rasulullah SAW. Mohon maaf jika seandainya kita pergi ke dokter, kemudian dokter bilang kita harus menjaga makan A, makan B, jangan ini, jangan itu, ya. Kemudian kita diberikan pil yang kita tidak tahu isi kandungan pil itu, ya. Tapi kemudian kita yakini itu bakal akan membawa kita kepada kebaikan, kesehatan. Maka kemudian disuntikanlah itu meskipun kita tidak mengetahui apa-apa. Bagaimana berita yang kemudian datang dari Sallallahu Alaihi Wasallam, keyakinan kita, kepercayaan kita harusnya lebih besar daripada keyakinan kita pada dokter yang akan membawa kesehatan dan keselamatan pada fisik kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, berikutnya adalah menjauhi semua yang dilarang oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sikap kita sebagai seorang yang Muslim yang sudah patut kita berikan. Karena apa? Yang dilarang itu pasti berbahaya. Ya, berzina. Kenapa berzina itu dilarang? Karena akan merusak kehormatan dan kemudian menghilangkan nasab. Ya, kita tidak tahu lagi siapa. Ya, kemudian dari mana? Ya, kalau di Arab sana kuda saja itu punya nasab, onta saja punya nasab untuk membuktikan mereka onta yang unggul. Bagaimana lagi dengan manusia? Ya, lebih baik onta di Arab daripada manusia yang tidak memiliki nasab. Itu seperti itu. Karena apa? Kerusakan moral nanti akan terjadi. Mencuri kenapa dilarang? Karena akan kepemilikan sosial, kepemilikan pribadi kita, rusak hubungan sosial kita. Membunuh, ya. Lakum fil qisasi hayati ya ulil albab. Tidak boleh kita membunuh, dan kemudian kalau membunuh akan dibunuh juga karena apa? Hayatun ya ulil albab, untuk kemudian menjaga kehidupan. Ya. Jangan bunuh orang, ya. Jangan kemudian siksa orang, jangan zalimi orang, jangan rampas hak orang lain. Semuanya itu adalah untuk kebaikan diri kita dan pasti ada keburukan di dalamnya, sehingga Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan itu. Tapi lagi-lagi di poin yang lainnya kita temukan bahwa itu dekat dengan hawa nafsu, ya, dekat dengan godaan. Ya, syaitan menghembuskannya di telinga kita untuk tetap dekati dia, ya. Kemudian kenapa tidak
tidak curi, kemudian banyak sekali yang dihembuskan oleh iblis, oleh syaitan, sehingga kita kemudian melakukan. Nah, inilah kemudian menjadi tantangan kita untuk taat pada Rasulullah dengan cara menjauhi semua yang dilarang. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datangkan, berikan, ambillah itu. Sunnah-sunnahnya, lakukan itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Maka apa yang dilarang olehnya jangan lakukan itu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita membicarakan aib saudara kita di belakang. Ya, karena itu sama dengan memakan bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ente mau makan bangkai, padahal ente kalau makan bangkai itu ente akan jijik, ente akan ingkar dengan memakannya. Tidak suka makan. Nah, ini yang berikutnya. Banyak yang mengklaim bahwa cara sholatnya lah yang paling benar, padahal cara sholat, ya. Ini kemudian kita dapatkan. Ini terlewat satu slide, mohon maaf. Tidak dikadah kecuali dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini syariat yang diajarkan oleh Allah alaihi wasallam. Ibadah ya harus mengikuti syariatnya. Allah menetapkan aqimus shalah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dirikanlah salat. Maka Nabi kemudian melengkapinya dengan sunnahnya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan salat itu mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Bayangkan bagaimana kemudian para sahabat, kemudian muncullah pada tahap akhirnya sholat zuhur, disirkan bacaannya, begitu. Nah, karena ini banyak yang mendengar, orang-orang mendengar dari berbagai macam persepsi dan asumsi, maka kemudiannya berita yang datang kepada kita adalah berita yang beraneka macam. Yang kemudian kalau diantara kita satu dengan yang lainnya itu menyalahkan dan tidak menyesuaikan, maka kemudian kita kapan kemudian menjadi umat yang terbaik, umat yang kemudian nantinya yang muncul adalah umat yang saling mengatakan dirinya yang paling bagus, yang paling istimewa ibadahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, salat ataupun ibadah itu memiliki kekhususan ataupun persyaratan. Yang pertama adalah dia harus ikhlas karena Allah. Ya, la ilaha illallah itu maksudnya kita harus ikhlas kepada Allah. Salat kita, zakat kita, haji kita, puasa kita harus dilandasi keikhlasan. Bukan karena dunia, bukan karena yusibukum ra'atin yungkihuha atau pengen wanita untuk kita nikahi. Ya. Karena ada bapak mantu lah kemudian kita salat. Ya. Kemudian karena ingin dapat tambahan, janji tambahan saja kemudian kita harus berzakat. Padahal itu semuanya harus pertama kali memang benar. Tapi kemudian pertama kalinya adalah harus dilandasi keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh menyelisihi sunnah. Dan sunnah tadi banyak ragamnya, banyak kemudian macamnya yang kemudian harus kita pelajari dan tekuni, yang pada ujungnya membawa kepada kebijaksanaan bagi kita semuanya untuk tidak mengklaim diri yang paling baik. Kemudian lihat di sini Fudail bin Iyad, ulama besar ahlus sufi, ya, sufistik. Kemudian beliau mengatakan pada tafsir surat Al-Mulk, ya, tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, ya, kemudian hidup dan mati, agar apa? Agar kita dilihat mana orang yang ahsanu amala. Maka ketika dikatakan oleh Fudail bin Iyad menafsirkan ahsanu amala itu apa?
ahsanu amala itu maksudnya adalah orang yang paling ikhlas, orang yang paling benar sesuai dengan syariat lah, itu yang dimaksudkan dengan ahsanu amal. Oke, karenanya di slide yang lanjutannya kita bisa lihat yang tadi ya, bahwa sholat kita ya dalam banyak versi ya, ada yang kemudian sujud dulu, sujudnya kakinya duluan baru kemudian tangannya ya, atau lututnya duluan baru kemudian tangannya ya, atau ketika dia takbiratul ihram ya, ada yang setinggi telinganya ujung atau setinggi bahunya ya, atau kemudian ujung jemarinya sepanjang setinggi telinganya. Kemudian meletakkannya pun ada macam-macam, di atas pusarnya, ada kemudian di atas dadanya, kemudian ada yang tidak menggunakan tidak sekedap ya, bersedekap itu pada saat dia melaksanakan takbiratul ihram. Ya, kenapa? Karena riwayat yang kemudian datang dan muncul itu banyak sekali dan kemudian kuat menguatkan, lemah melemahkan, sehingga ketika berada pada ranah fikih itu, saudaraku, sahabatku, Bapak Ibu sekalian yang mulia, kita semestinya harus kemudian membuka ruang untuk kemudian menyesuaikan dan mencari yang terbaik, dan kemudian tidak mengatakan diri dan mengklaim diri yang paling sempurna, dan kemudian orang lain adalah orang yang tersesat karena kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Karena apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam berikan itu beragam dan macam-macam riwayat yang ada. Ini kemudian yang berikutnya, kalau tadi kita bahas tentang sudah sepatutnya kita berada pada sifat itu ya, membenarkan apa yang dikabarkan, mentaati perintah Rasul, menjauhi semua yang dilarang, atau tidak beribadah, dan pada poin terakhirnya tidak beribadah kecuali dengan mengikuti syariat sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap yang seharusnya ya, yang harus kita lakukan pada sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama adalah iman padanya. Sudah jelas kita harus beriman ya, melalui syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jaddidu imanakum. Teruslah kita memperbaharui iman kita ini, mengucapkan terus syahadat dan menyadari meresapi apa yang harus kita konsekuensi daripada ucapan yang kita berikan itu. Ya, di dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Bahwa perniagaan yang tidak akan pernah perniagaan yang akan mendatangkan kemenangan, yang mendatangkan keuntungan itu, yang kemudian menghilangkan kalian atau menghindarkan kalian dari azab yang pedih itu apa? Tu'minuna billah. Orang beriman. Mau saya tunjukkan perniagaan yang kemudian membuat kalian terhindar dari api neraka, dari azab yang pedih? Berimanlah pada Allah. Itu adalah perniagaan. Ya. Kita ini kalau kenapa sampai dilekatkan ayat ini dengan perniagaan? Karena profesi zaman dulu dan sampai hari ini kemudian apa yang kemudian dikatakan sallallahu alaihi wasallam, 99 pintu rezeki itu berasal daripada perniagaan ya. Ya, karena memang orang pada zaman dulu itu sangat menggandrungi perniagaan. Maka Allah bilang, mau saya tunjukkan perniagaan yang membuat kalian bebas daripada api azab yang pedih ya, yaitu beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Jadi tidak hanya cukup beriman pada Allah, tapi juga harus beriman pada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dengan apa berjihad di jalan Allah? Bi amwalikum. Ada orang yang mendonorkan uangnya untuk berjihad di jalan Allah. Jiwanya, ada orang yang mendonorkan jiwanya untuk berjihad di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Kalau kita sudah tidak jiwa kita donorkan untuk jalan Allah, maka kita ambil hartanya. Kalau tidak harta kita donorkan untuk di jalan Allah, maka kita ambil jiwanya. Jika perlu kita ambil kedua-duanya insyaallah. Begitu juga kalau kita baca hadis Arba'in An-Nawawi yang kemudian sudah seharusnya kita mengimani sallallahu alaihi wasallam, yaitu di sana disebutkan akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku tentang Islam. Antashhad, ya. Islam itu engkau bersyahadat pada bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad Rasulnya, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, ya. Itu
itulah, dan berhaji bagi yang mampu, itulah Islam. Akhbirni anil iman. Apa itu iman? Antu'minu billah. Kalian harus beriman pada Allah, kemudian rasulihi, rasul-rasulnya, ila akhiril hadis, kamu sampai pada akhir hadis. Jadi beriman pada Rasul adalah kelengkapan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna kita, tidak dikatakan beriman pada Allah tapi tidak beriman pada Rasul, tidak mungkin itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Yang kedua berikutnya, selain kita beriman pada sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus mencintai sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berjalan bersama sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menggenggam tangan Umar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Umar, "Wahai Umar, bagaimana posisiku di hatimu?" Ini bahasa yang sangat romantis saya rasa ketika seorang sahabat memberitakan menanyakan posisinya pada dirinya, pada sahabatnya, di hatinya bagaimana. Bahwa Umar kemudian menjawab, "Wahai Rasul, sesungguhnya engkau aku cintai setelah aku mencintai ayah bundaku." Saya cinta kau, tapi posisinya itu posisi setelah ayah dan ibuku. Gitu. Maka Rasul bilang, "Wahai Umar, tidak seperti itu. Sampai engkau mencintai aku di atas ayah dan bunda." Gitu. Maka Umar kemudian mengatakan bahwa sekarang wahai Rasulullah, sekarang wahai Nabi, saya telah mencintaimu di atas ayah dan bunda. Jadi kecintaan kita pada Rasulullah SAW itu bukan hanya cinta, ya, bukan hanya sekedar kalau ada di tingkatan bahasa Arab itu mahabbah itu sampai tingkatan al-ishq, cinta yang sangat mesra dengan Rasulullah SAW. Maka coba ketika kita melaksanakan sunnahnya seperti di Ayyamul Bid, seperti hari ini, hari Kamis ya, atau puasa Senin, atau puasa di Arafah, atau puasa di hari-hari yang sunnah yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka resapi betapa kita sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Resapi ketika kita bersalawat padanya itu adalah bukan hanya sekedar ucapan yang sambil lalu, ya, bukan hanya sesuatu yang lewat di bibir kita saja, tapi ada kerinduan, ada kemesraan, ada kecintaan. Betapa orang yang meninggalkan rumahnya di Makkah itu, berapa orang yang kemudian meninggalkan kehormatannya itu, betapa orang yang kemudian berjalan jauh dari Makkah, kemudian mengorbankan jiwanya, kemudian berpeluh keringat dan keluar darahnya untuk memperjuangkan agama ini, adalah orang yang begitu mencintai kita. Sudah sepatutnya kita juga mencintai sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka di dalam sebuah sabdanya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian hatta akuna indahu ahabba ilaihi min nafsihi, bahkan dia harusnya lebih mencintai sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dirinya sendiri. Begitulah posisi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana posisi Nabi di hati kita? Sudahkah kita mengingat-ingatnya atau menjalankan sunnahnya? Ya. Sudahkah kita kemudian menerapkan ajaran agamanya ini dengan benar? Sudahkah kemudian kita memaksimalkan niat kita untuk mengikuti rukun Islam itu dengan baik dan benar? Maka itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab, dan diri kita lah yang paling tahu jawabannya, sahabat sekalian. Dan bukan hanya sekedar mencintainya, ternyata juga sahabat, juga kita harus mengajarkan untuk anak-anak kita, kerabat kita, istri kita, untuk mencintai sallallahu alaihi wasallam. Adibu auladakum ala khisali thalathin. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak-anak kalian, pada anak keturunan kalian, istri kalian, ya, khisali salasin, untuk 3 perkara. Ala hubbi nabiyikum, untuk cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi ahli baitihi, mencintai ahli baitnya. Wa ala qiraatil Quran, dan untuk membaca Al-Quran. Jadi posisi Quran, posisinya sama dengan posisi Ahlul Bait, posisinya diucapkan juga dengan taraf hubbi nabiyikum. Gitu maksudnya. Maka kalau kita cinta Nabi, juga cinta Ahlul Baitnya. Hari ini banyak orang-orang yang kemudian menistakan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Padahal mereka adalah zurriyah Rasulullah, mengalir darah-darah kenabian pada diri-diri mereka. Dan kemudian kita hinakan dan nistakan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan lebih tahu betapa jeleknya nanti pembalasan yang mereka dapatkan jika mereka tidak bertaubat dengan segera.
Ta'zimuhu, mengagungkan sallallahu alaihi wasallam adalah attitude kita padanya, ya. Cara kita kepada beliau yang sudah harus kita lakukan. Penghormatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan sebagaimana penghormatan orang-orang Nasrani kepada Isa atau orang Yahudi kepada Uzair, yang sampai-sampai pada penghormatan yang mengkultuskan, mensucikan dan mengatakan mereka ini mengatakan bahwa nabinya itu sudah Tuhan, ya. Padahal mereka hanyalah sekedar utusan yang harus diagungkan. Seperti apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik pada sebuah perang namanya perang Tabuk. Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat lainnya itu tidak mengikuti perang karena hajat mereka yang mendesak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memboikot dengan tidak berbicara kepada mereka. Hatta dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Dikabarkan bahwa saking tidak dibicarakan, tidak diomong, ya, tidak diajak ngobrol ini sahabat ini, sempit rasanya dunia saat itu. Nah, kemudian sampai suatu masa beberapa saat lamanya, dikatakan ada yang mengatakan 30 hari lamanya mereka tidak diajak bicara itu, ya. Kemudian berhenti, orang tidak mau lagi ngobrol dengan mereka itu, ya, karena memang perintahnya seperti itu, ya. Dhaqat alaihim ardu bima rahubat. Kemudian beliau, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surah Taubah ini, ya, ayat 117 sampai 118, ya. Kemudian diterimalah taubatnya Ka'ab bin Malik. Setelah diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik, Talha bin Ubaidillah ini berdiri untuk menyambut Ka'ab bin Malik. Saat itu sahabat-sahabat yang lainnya dalam posisi duduk, maka Rasulullah SAW membolehkan hal itu. Jadi kalau ada ulama kita, ya, ada orang-orang yang pewaris para nabi, ada zuriyah nabi, kita berdiri ketika mereka datang atau mencium tangannya, itu adalah bagian yang kita, attitude kita, sikap kita ketika berada pada posisi seorang yang mengagungkan atau memuliakan mereka. Begitu juga Imam Bukhari, bagaimana beliau mengagungkan sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu hadis Bukhari, terdapat di kitab Bukhari, ya, Sahih Bukhari, luar biasa, ya. Dan kenapa sampai hadis itu kemudian mendapatkan derajat sahih? Salah satu cara menulisnya itu luar biasa, spektakuler, ya. Bagaimana kita dapat kabar? Setiap Imam Bukhari ingin menulis hadis, beliau terlebih dahulu itu berwudu. Berapa ribu hadis di dalam sana, ya. Kemudian beliau berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, beliau pakai baju yang baik, pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian. Setelah pakai wangi-wangian itu, beliau salat dulu 2 rakaat, entah salat hajat, salat mutlak, ya. Baru kemudian beliau menulis sabda Rasulullah SAW. Maka kalau Imam Bukhari itu menulis hadis dengan cara seperti itu, maka betul kata sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Siapa yang bilang kan Nabi bilang, kan biasa kita dalam obrolan santai untuk menguatkan pandangan kita, menguatkan argumen kita, kita kemudian dengan sengaja bilang, Nabi kan bilang ini itu tidak boleh, ya. Tidak boleh kita nisbatkan perkataan yang tidak diucapkan oleh sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis pun, ya, ditulis dengan teorinya, ditulis dengan mekanismenya, ditulis dengan syarat dan persyaratannya, ya. Maka kita tidak boleh sekedarnya hanya bilang, Nabi kan bilang seperti ini, padahal menyelisih apa yang dikatakan sallallahu alaihi wasallam, baik secara lafaznya maupun secara makna. Nah, ini man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berbohong padaku dengan sengaja, hanya karena untuk memuluskan urusan dunianya, untuk memuluskan proyeknya, untuk membohongi janji-janjinya. Kita kan bohong atas nama Allah dan bahkan bawa sabda Nabi lagi, ya. Falyatabawa maq'aduhu minan nar. Maka hati-hatilah dia, siapkanlah dirinya untuk mendapatkan posisi satu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan memanggil sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang baik. Tidak boleh bilang Muhammad, ya. Makanya ketika di dalam tahiyat itu, kenapa Nabi memang ajarkan tidak ada sayyidina? Di dalam lafaz hadis itu tidak ada sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka sebagian kalangan bilang, nggak boleh nambah sayyidina. Ya gitu. Tapi orang-orang yang kemudian mengerti attitude,
mengerti cara, mengerti posisi, nambahin Sayyidina itu untuk memuliakan. Kita kalau nyebutin bapak kita dengan namanya, atau orang lain kita dengarkan nyebut nama bapak kita dengan entengnya, Fulan misalnya ayah kita, ada orang bilang Fulan, tanpa harus mengetahui bapaknya siapa atau bapak Fulan, atau dengan imbuhan ataupun awalan yang baik begitu, maka tentu kita akan tersinggung. Nah, sebagai umat Islam kita juga bakal tersinggung, atau orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya akan tersinggung. Dan tidak boleh itu kita lakukan. Maka meskipun dia tidak tertulis dalam riwayat Sayyidina Muhammad dalam salawat atau tahiyat terakhir itu, maka orang-orang pun menggunakan Sayyidina karena mereka memahami kondisinya untuk memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW bahkan dalam panggilan. Nah, bagaimana lagi dengan orang yang menggambarkan raut wajah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara-cara yang tidak semestinya, dengan cara-cara yang nista, dengan cara penghinaan. Tentu ini akan sangat luar biasa ketersinggungan yang kita alami. Ketersinggungan yang kita alami begitu sangat luar biasa. Saudaraku, ya, lihat kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Adhar ketika mengutip Syekh Muhammad Rashid Ridha, ya. Jadi tafsir Al-Adhar sangat dipengaruhi, ya, kontennya atau sangat dipengaruhi suasana tafsirnya dengan penafsiran Rashid Ridha. Di sana kemudian beliau mengatakan ketika adalah kul dalam Al-Qur'an, ketika ada kata kul dalam Al-Qur'an, katakanlah wahai Rasul, ya Rasulullah, bukan katakanlah ya Muhammad. Bahkan sampai begitu Rashid Ridha dan Buya Hamka mengatakan kita tidak boleh nerjemahin katakan Muhammad, tapi katakanlah ya Rasulullah. Ini untuk memuliakan panggilannya, bahkan dalam sisi menerjemahkan ataupun menyebutnya dalam keseharian. Lihat, Allah saja, ya, memanggil Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan dengan namanya atau dengan gelarnya, bukan dengan namanya, ya. Dan ketika Rasulullah SAW itu disebut namanya saja, pasti kemudian Allah maksudkan itu adalah korinahnya, pasangan namanya itu hanyalah kerasulannya, kenabiannya, ya. Kayak tadi yang dibacakan oleh qari kita, Allah menyebutkan Muhammad, tapi kemudian Allah nisbatkan dengan posisinya Muhammadun Rasulullah, begitu nisbatkan. Kenapa? Allah ingin memuliakannya, ya. Atau Allah mengatakan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, tidak pernah ya Muhammad, begitu. Kalau Muhammad disebutkan pasti ada nubuwah saja kemudian di belakangnya, atau kenabian yang dimaksudkan. Maka kita Allah saja memuliakannya, bagaimana dengan kita, hambanya, bahkan umat yang datang belakangan ilmunya tidak seberapa, tidak mendahuluinya, ya. Ini salah satu attitude kita, sikap kita yang harus kita lakukan. Termasuk penghormatan adalah tidak mendahului Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpendapat, ya. Kita ada Al-Quran, ada Sunnah, tidak boleh mendahului logika kita. Logika kan saya tidak harus dinisbatkan. Kalau ada satu perkara yang pertama kita cari apa, Al-Quran, As-Sunnah, bukan logika kita. Nah, mari kita dengarkan surat Al-Hujurat yang berisi akhlak kita yang harusnya kepada Rasulullah SAW oleh qari kita. Masih adakah qari kita? Ada, ya? Bapak dari Muamalat, Masya Allah. Saudara kita Mukhrizal, di sini tulisannya Mukhrizal, ya, Bapak Mukhrizal. Coba kita dengarkan lagi untuk refresh, untuk kemudian kita tenang kembali agar kita menghayati kembali apa yang akan kita lanjutkan nanti. Fadhal Bapak Mukhrizal. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Inna Allaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Jazakallah khairan. Terima kasih Bapak Mukhrizal. Di dalam surat Al-Hujurat ini, lihat betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu kepada kita semua bagaimana cara bersikap. Dan ini sebenarnya diturunkan kepada sahabat yang dulunya memang pada prinsipnya pembawaannya suaranya memang sudah besar. Nada suaranya memang sudah kasar. Gitu. Dan itu bukan diada-adakan atau beliau mau untuk seperti itu. Memang dia begitu adanya, ya, sahabat ini. Kemudian turunlah ayat ini yang kemudian mengajarkan bagaimana bersikap di hadapan Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, jangan dahului Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap penetapan. Ada urusan keluarga, ada urusan kerjaan, ada urusan yang lain-lain yang membutuhkan konsultasi hukum, ya, konsultasi fikih, konsultasi syariah, ya, maka dahulukan Al-Quran dan Sunnah. Jangan kemudian mendatangkan prasangka dari logika-logika kita. Itu yang pertama. Kemudian ini juga teguran bagi sahabat tadi, kalau misalnya itu pembawaan, misal belajar untuk tekan suara itu, ya. Punya guru, hari ini Rasulullah SAW tidak ada, tapi kita punya guru, kita punya zuriyah Rasulullah SAW, kita punya ulama, maka jangan tinggikan nada suara kita di atas suara mereka. Kalau dia 1 oktav, kita nggak boleh 2 oktav. Kalau kita beliau setengah oktav, kita nggak boleh setengah oktav, begitu kira-kira, ya. Volumenya disesuaikan, Bapak Ibu sekalian. Kalau dengan guru, dengan zuriyah Rasul, dengan ulama, karena Rasulullah SAW sudah wafat. Kemudian tidak memanggilnya kalau beliau di kamar, ya, lagi ada urusan hajat, nanti keluar, begitu, ya. Kalau beliau tidak keluar, ya, tidak, atau beliau lagi sedang hajat, maka begitulah sikap kita kepada Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Allah kepada sahabat-sahabatnya dan umatnya. Nggak boleh nganggap teman, ya kan? Nabi karena akrab dianggap teman. Tidak pernah ketemu tapi tidak menghormati, bukan layaknya seperti itu. Karena namanya kita tidak lihat, baru kemudian kita anggap Rasul ada teman. Ya? Lihat itu, ketika kemudian dia Eden, ya, ini adalah sebuah fenomena yang kemudian beliau menyamakan Nabi dengan orang Eden itu. Saya rasa ini adalah bagian-bagian terakhir. Ini yang terakhir sudah tarhim. Bagi yang berpuasa silakan mulai mendekati minumannya, ya, atau kemudian bersiap-siap. Saya akan membaca ini slide yang terakhir, mungkin adalah membela Rasulullah SAW, menolongnya, karena jika seandainya kita tidak menolongnya, sungguh Allah akan mendatangkan penolong lainnya bagi Rasulullah SAW. Jika sahabat-sahabat yang dahulu pada perang Uhud rela menjadi tameng, perisai hidup bagi Rasulullah SAW, dengan kemudian menjadi tercabik dirinya, ya,
tercabik dirinya dengan seluruh sayatan pedang, tertusuk tombak dan kemudian anak panah untuk membela Rasulullah SAW dan menolongnya, maka kita juga seharusnya seperti kata kepada Nabi Allah oleh Nabi Allah Isa kepada pengikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman jadilah penolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah, sebagaimana perkataan Isa kepada pengikutnya yang setia, siapa yang akan menolongku untuk mendirikan agamanya Allah, qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang Hawari, orang-orang yang setia itu mengatakan, kamilah yang akan membantumu menolong agamanya Allah. Begitulah kita seharusnya, siapapun kita, pekerjaan apapun itu, ya, bagaimanapun sulitnya, kita adalah orang-orang yang sepatutnya menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan iman kita, dengan ilmu kita, dengan waktu kita, dengan pikiran kita, dengan seluruh yang kita lakukan, sebisa mungkin kita menolong agamanya Allah taala. Semoga apa yang kita bicarakan menjadi manfaat. Sudah maghrib, saya berharap yang berpuasa mendapatkan pahala berpuasa, yang kita yang kemudian menyaksikannya juga yang belum berpuasa, semoga besok bisa melanjutkan sunnah ini dengan baik. Terima kasih, mohon maaf atas semua kesalahan. Adanallahi kama isma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah majelis taklim alim yang berbahagia, mungkin untuk sesi hari ini kita tidak ada tanya jawab karena waktu ini sudah masuk waktu maghrib. Kalaupun memang ada jamaah yang bertanya, bisa diteruskan ke pengurus atau ke teman-teman, nanti kita akan teruskan ke Ustadz untuk dijawab. Nah, Ustadz akan punya jadwal kajian lagi di waktu-waktu yang lain. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semuanya di sore hari ini, khusus untuk Ustadz Zul. Terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk kajian kita, juga untuk kori kita, saudara Rizal Rumain dari Bang Muamalat. Alhamdulillah sudah memberikan waktu dan kesempatan. Sekali lagi jamaah, dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, kita tutup kegiatan kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.